Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Beni sudah membahas bab bilangan bulat bagian kelima, yaitu tentang membandingkan bilangan pecahan. Nah, pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bagian keenam, yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. So, siapkan alat tulis kalian. Mari kita mulai. Pertama, Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa melakukan proses penjumlahan dua bilangan pecahan dengan tepat. Lalu, melakukan proses pengurangan dua bilangan pecahan dengan tepat. Dan yang terakhir, kita akan melakukan proses perhitungan yang terdapat dua operasi, yaitu penjumlahan dan pengurangan pada pecahan dengan benar. By the way, pecahan yang dimaksud kali ini adalah pecahan biasa dan desimal ya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Oke, langsung aja. Syarat utama dalam menjumlahkan ataupun mengurangkan pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau penyebutnya udah sama, maka kita tinggal jumlahkan atau kurangkan aja pembilangnya. Contoh kayak gini. 3/5 ditambah 1/5 sama dengan titik. Penyebutnya kan udah sama-sama 5. So, kita langsung aja jumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 1 sama dengan 4 kan? So, hasil penjumlahan ini adalah 4/5. Gitu ya, gampang kan? Coba lagi yang bawah. 7/9 dikurang 2/9 sama dengan titik. Ini penyebutnya juga udah sama-sama 9 kan? Berarti langsung aja 7 dikurang 2, yaitu 5 dong, ya kan? So, hasil pengurangannya adalah 5/9, gitu. Gimana kalau penyebutnya beda? Ya kita samakan dulu. Umumnya ada dua cara dalam menyamakan penyebut. Cara pertama dengan mencari KPK. Cara kedua dengan perkalian silang. Supaya lebih memahaminya, kita langsung praktekkan aja ke contoh berikut. 2/5 ditambah 1/2 sama dengan titik. Penyebutnya kan beda. Yang ini 5, sedangkan yang ini 2. Mari kita samakan penyebutnya dengan cara pertama dulu, yaitu mencari KPK antara 5 dan 2. Masih ingat ya, di video sebelumnya, kita sudah sedikit bahas tentang KPK ini. Dalam kasus ini, intinya sih KPK itu adalah bilangan yang kira-kira bisa dibagi kedua penyebutnya sekaligus. Nah, KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10. Kalau belum yakin, cek aja. 10 bisa dibagi 5 kan? 10 juga bisa dibagi sama 2 kan? Nah, kayak gitu ya ngeceknya. So, penyebutnya kita samakan 10. Kalau penyebutnya berubah, maka pembilangnya juga akan berubah. Caranya kayak gini. 10 dibagi 5, hasilnya kan 2. Lalu dikali 2, hasilnya adalah 4. So, kita tulis pembilang yang ini adalah 4. Next, 10 dibagi 2, hasilnya 5. Lalu dikali 1, hasilnya tetap 5. So, kita tulis pembilang yang ini 5. Oke, karena penyebutnya sudah sama-sama 10, maka kita tinggal jumlahkan aja pembilangnya. 4 tambah 5 itu kan 9. So, jawaban dari penjumlahan pecahan ini adalah 9/10. Gitu ya. Sekarang cara kedua, yaitu dengan kali silang. Kita mulai dengan mengalihkan penyebutnya dulu. 5 kali 2 kan 10. So, kita siapkan nanti ini semua per 10. Lalu atasnya gimana? Atasnya tinggal dikali silang. Kiri atas dikali kanan bawah, berarti 2 kali 2 sama dengan 4 dong, ya kan? Ditambah kanan atas kali kiri bawah, berarti 1 kali 5 sama dengan 5. Udah deh, kita tinggal jumlahkan aja pembilangnya. 4 ditambah 5 itu kan 9. So, jawaban akhirnya nanti adalah 9/10. Sama aja kan? Jawabannya sama yang cara pertama tadi. Gimana menurut kalian? Lebih mudah cara pertama atau cara kedua? Silahkan komen ya. Next, kita naikin levelnya lagi.
Tadi kan penjumlahan atau pengurangan dua pecahan aja. Sekarang gimana kalau tiga pecahan? Contohnya, 1/4 ditambah 2/3 dikurang 1/6 sama dengan titik, titik, titik. Karena ini penyebutnya beda-beda, berarti kita tetap harus menyamakan penyebutnya dulu. Kalian tetap bebas memilih untuk menggunakan KPK atau kali silang. Tapi di sini Pak Beni memilih pakai KPK ya. Nah, KPK dari 4, 3, dan 6 itu adalah 12. So, penyebutnya kita samakan 12. Sekarang tinggal menentukan pembilangnya. 12 dibagi 4 hasilnya 3, lalu dikali 1, hasilnya tetap 3. So, kita tulis pembilang yang ini 3. Next, 12 dibagi 3 hasilnya 4, lalu dikali 2 hasilnya adalah 8. So, kita tulis pembilang yang ini 8. Lanjut lagi, 12 dibagi 6 hasilnya 2. Lalu dikali 1, hasilnya tetap 2 ya. So, kita tulis pembilang yang ini 2. Oke, karena penyebutnya udah sama-sama 12, maka tinggal kita proses aja pembilangnya. 3 ditambah 8 itu 11 dikurang 2, jadinya 9 ya guys. So, jawaban akhirnya adalah 9/12. Tapi, kalau masih bisa disederhanakan, ya kita sederhanakan. Bagi yang belum tahu cara menyederhanakan pecahan, silahkan klik link yang muncul di pojok kanan atas ini. Nah, 9/12 bisa kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. 9 dibagi 3 itu 3, per 12 dibagi 3 itu 4. Maka jawaban yang paling akhirnya setelah disederhanakan adalah 3/4. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Gimana kalau soal yang di sebelahnya? 1 ditambah 2/3 dikurang setengah sama dengan titik, titik, titik. Ini kan ada tanda kurung. Berarti kita proses yang di dalam kurung terlebih dahulu. Ini sama aja dengan 1 ditambah. Nah, yang dalam kurung ini kita samakan dulu penyebutnya. Pakai metode kali silang aja ya. Bawahnya kita kalikan dulu. 3 kali 2 itu 6. Lalu, atasnya 2 kali 2 hasilnya 4. Kurang 1 kali 3 itu 3. Lanjut kita tulis. Ini sama dengan 1 ditambah. Nah, yang ini kalau dikurangkan hasilnya 1/6 ya. Oke, kalau udah ada penjumlahan bilangan bulat sama pecahan, itu gampang ya. Ini kan 1 ditambah 1/6. Ya tinggal digabung aja jadi 1/6. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Sekarang, gimana kalau ada tanda negatifnya? Seperti contoh berikut. Kita coba kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Di sini ada 1/6 dikurang negatif setengah. Masih ingat kan di video part ketiga, kita sudah bahas kalau ada proses pengurangan ketemu sama tanda negatif kayak gini, maka bisa kita tulis sebagai penjumlahan. So, ini jadi 1/6 ditambah setengah. Kalau udah kayak gini, berarti tinggal samakan penyebutnya. Jadi 1/6 ditambah 3/6 sama dengan 4/6. 4/6 masih bisa disederhanakan ya, sama-sama dibagi 2. Jadinya 2/3. Gitu. Next, soal yang di sebelah kanan. Negatif setengah ditambah negatif 3/4. Ini kasusnya penjumlahan dengan tanda sama-sama negatif. Ingat, kalau kasusnya gini, tinggal jumlahin aja pecahannya. Nanti tandanya ngikutin soal, yaitu negatif ya. Oke, kita tambahin pecahannya dulu. Sementara abaikan aja tanda negatifnya. Jadi setengah ditambah 3/4. Kita samakan penyebutnya, jadi 2/4 ditambah 3/4. Sama dengan 5/4. Tapi jangan lupa ya, tanda negatifnya. So, jawaban akhir dari soal ini adalah negatif 5/4. Tapi kalau kalian mau jadikan pecahan campuran, boleh juga. Jadinya negatif 1/4. Gitu ya. Oke, sekarang kita mulai bahas bilangan desimal. Misalkan kita mau hitung 0,7 ditambah 1,6. Caranya, Pak Beni tulis di samping sini ya, supaya jelas.
Kita gunakan cara menjumlahkan seperti waktu SD aja, yaitu jumlahkan aja ke bawah kayak gini. 0,7 ditambah 1,6. Nah, kita tambahkan deh dari yang paling kanan. 7 tambah 6 kan 13. Berarti tulis 3 di sini, lalu simpan 1. Tinggal tambahin lagi. 1 tambah 0 tambah 1, jadinya 2 kan? Ya udah, berarti jawabannya adalah 2,3. Gitu ya. Next, negatif 2 dikurang 1,3. Ingat lagi ya, materi di video part ketiga. Ini bisa kita ganti penulisannya jadi negatif 2 ditambah negatif 1,3. Oke, berarti kasus penjumlahan dengan tanda sama-sama negatif. Sementara kita abaikan dulu negatifnya. Langsung tambahkan aja 2 ditambah 1,3. Perlu diingat bahwa kita menjumlahkan desimal sesuai dengan posisinya. Yang ini kan belum ada komanya. Kalau nggak ada, berarti kita anggap aja koma 0. Nah, sekarang udah bisa kita tambahin kan? 0 ditambah 3 jadinya 3. Selanjutnya 2 ditambah 1 jadinya 3 juga. Jangan lupa tanda komanya. Dan jangan lupa juga kalau soal kita tadi negatif kan? Maka di akhir kita kasih tanda negatifnya. So, jawaban soal ini adalah negatif 3,3. Terakhir nih, kita naikin levelnya lagi. Gimana kalau negatif 0,6 dikurang negatif 1/2? Ini kurang ketemu negatif ya, jadinya tambah kan? So, soalnya kita ubah dulu, jadi negatif 0,6 ditambah setengah. Oke, yang ini kan negatif, yang ini positif. Berarti ini kasus penjumlahan yang beda tanda. Artinya kita cukup cari selisih antara 0,6 dan setengah. Nanti tandanya ikut angka yang besar. Setengah ini kan sama aja dengan 0,5. Berarti selisih dari 0,6 dan 0,5 nulisnya begini. Tinggal diproses, 6 dikurang 5 itu 1, 0 dikurang 0 ya tetap 0. So, selisihnya adalah 0,1. Di antara 0,6 dan 0,5, angkanya kan yang lebih besar yang 0,6. Maka tandanya nanti ikut yang 0,6 ini. Karena 0,6 ini negatif, maka jawaban kita nanti adalah negatif 0,1. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, sekarang giliran kalian ya. Silahkan coba soal berikut. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar. Kunci jawabannya Pak Beni letakkan di deskripsi video ini, supaya kalian bisa cek jawaban kalian benar atau enggak. Oke, itulah video pembahasan tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Untuk video selanjutnya, Pak Beni akan membahas bagian ke-7, yaitu tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. So, stay tune aja ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dan ciao!